Oh ya, puji Tuhan. Got it. Yang biru. Yang mulai siapa? Kok aku? Mute. Dari sini. Oke, shalom semuanya. Shalom. Oke, kita semua selamat malam buat semuanya. Kita akan memulai acara ibadah JIC kita malam hari ini. Baik yang menyaksikan secara live maupun recorded, mari sama-sama saya ajak kita semua untuk sama-sama memulai dengan doa. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, mari kita berdoa. Haleluya. Bapak yang baik, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami hari ini, kami bisa sama-sama berkumpul walaupun secara online, tapi kami rindu, kami punya hati untuk mencari Tuhan. Biarlah Tuhan pada malam hari ini, Tuhan memberkati, memimpin acara ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Biarlah acara ini mempermuliakan nama Tuhan. Hanya nama Tuhan yang ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan juga mengurapi setiap teman-teman kami akan melayani Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan yang bertugas. Ego. Ya, mari sama-sama kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik dari setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami,
Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Tuhan kami, betapa mulianya, katakan namamu, namamu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari sama-sama kita sembah Dia. Oh haleluya Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat segalanya. Oh Tuhan, haleluya. Kasih Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Makasih Yesus. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan, terima kasih buat hari ini. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, dan kami akan men-sharingkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar Engkau yang mengurapi setiap kami, biar Engkau jamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami percaya hanya dalam nama-Mu, sama-sama kita percaya katakan amin. Amin. Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar saudara semuanya? Pada malam hari ini, saya kembali akan men-sharingkan firman Tuhan dengan judul Inovasi dalam Pengharapan. Pergumulan yang terjadi hari-hari ini bisa membuat kita menjadi khawatir, yang akhirnya kita alami kekecewaan karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian ayat bacaan utama pada malam hari ini adalah kitab Rut, di mana di situ kita sama-sama mau tahu bagaimana caranya membangun pengharapan yang benar di dalam inovasi. Lihat kembali, yang pertama adalah lihat kembali fondasi pengharapanmu. Di dalam Rut 1 ayat 1-6, di situ dikatakan bahwa, mari sama-sama kita baca, di situ dengan judul perikop ayat Alkitab, Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim, memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana dan sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi,
sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Di dalam ayat Rut 1-6 ini dikisahkan bahwa ada satu keluarga dari Elimelek, dan di situ juga ada dua anaknya juga, Mahlon dan Kilion, meninggalkan Bethlehem yang pada zaman itu sedang mengalami kelaparan. Dan keluarga ini meninggalkan Bethlehem, kemudian mereka bersama-sama pergi ke Moab. Dan dari cerita ini kita belajar bahwa Elimelek melihat kenyataan yang berbeda gitu ketika dia pindah, ya, bahwa pada waktu itu terjadi kelaparan di kotanya. Dan di situ Elimelek membangun pondasi pengharapan hanya berdasarkan realita, bahwa apa yang dia harapkan ternyata nggak sesuai, apa yang dia harapkan nggak sesuai gitu, kenyataan yang dilihat nggak sesuai dengan harapannya gitu. Jadi ketika kegagalan dan kehadiran akan hadir jika orang percaya membangun pengharapannya di atas pondasi yang salah. Jadi mari kita di sini di ayat yang pertama, poin yang pertama, bagaimana membangun pengharapan yang benar dalam inovasi adalah yang pertama, lihat kembali pondasi pengharapanmu. Apakah kita membangun pondasi pengharapan kita tuh atas dasar apa gitu. Tapi yang Tuhan mau tuh sebenarnya anak-anak Tuhan itu kembali melihat apa sih yang menjadi pondasi di dalam apa yang menjadi pengharapanmu gitu. Tuhan ingin kita semua tuh berpengharapan hanya kepada Tuhan sebagai dasarnya gitu, bukan dasar yang lain. Kalau kita mendasarkan kepada hal yang lain, maka yang ada ketika kita nggak kenyataan yang ada nggak sesuai realita, maka kita akan mengalami kekecewaan gitu di dalam hidup kita. Jadi yang pertama kita diajarkan kita lihat kembali dan evaluasi kembali fondasi pengharapan kita itu apa. Kemudian yang kedua, lihat kembali tujuan pengharapanmu. Di dalam Rut 1 ayat 20-2 di situ dikisahkan bahwa akhirnya Elimelek, kemudian Mahlon dan Kilion itu kan semuanya meninggal, ya, istilahnya gitu. Tinggal Naomi sama Rut. Nah, di situ waktu mereka pergi itu di ayat 20-22 itu Naomi itu menyalahkan gitu loh Tuhan, bahwa waktu dia pergi dari Bethlehem itu tangan dia penuh gitu. Jadi dia mengharapkan ketika dia pindah ke tempat yang baru semestinya dia bertambah lebih baik lah. Tapi pada kenyataannya nggak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Jadi di situ Naomi mengalami kekecewaan dan menyalahkan Tuhan gitu atas apa yang dialami gitu loh. Jadi yang kedua kita diajarkan bahwa lihat kembali tujuan apa yang menjadi tujuan dalam pengharapanmu. Gitu. Kegagalan dan kekecewaan akan hadir jika orang percaya membangun pengharapannya untuk tujuan yang salah. Jadi kita jangan seperti Naomi, ya, bahwa kita mengharapkan sesuatu dari kalau mengharapkan sesuatu tapi ketika nggak sesuai dengan harapan kita itu kita nyalahin orang gitu, nyalahin Tuhan terutama, ya, bahwa mungkin apa yang kita mau, apa yang kita harapkan itu Tuhan ada sesuatu rencana yang Tuhan mau sediakan buat kita gitu. Mungkin belum waktunya gitu. Kalau kita untuk mendapatkan apa yang kita harapkan gitu. Tapi di sini keluarga Elimelek membangun pengharapan hanya untuk tujuan pemenuhan perihal duniawi. Jadi sebenarnya yang Tuhan mau itu bukan hanya hal-hal yang duniawi gitu. Kita sebagai umat Tuhan harus membangun pengharapan untuk hidup berkenan kepada Tuhan gitu. Bukan hal-hal dunia itu bukan yang terpenting gitu bukan hal yang terpenting di dalam hidup kita, tapi yang Tuhan mau kita hidupnya berkenan kepada Tuhan gitu.
Naomi menyalahkan Tuhan ketika tujuan pengharapannya tidak terpenuhi. Jadi di sini kita tahu bahwa kita ini adalah umat-umat Tuhan gitu yang sudah ditebus Tuhan dengan darahnya yang mahal. Jadi mari sama-sama kita koreksi lagi hidup kita. Apakah kita di dalam kehidupan kekristenan ini kita benar-benar tujuan pengharapan kita tuh apa gitu? Untuk mengejar hal-hal yang duniawi atau kita mau hidup kita tuh menjadi hidup yang makin berkenan kepada Tuhan gitu. Tuhan mau kita karakter kita tuh berubah gitu sesuai dengan apa yang menjadi gambaran Tuhan di dalam hidup kita. Kita ini adalah umat-umat Tuhan yang berharga dan Tuhan mau kita lihat kembali tujuan apa sih yang kita harapkan gitu di dalam kehidupan kita ini. Gitu. Yang ketiga, diperlukan inovasi dalam fondasi dan tujuan pengharapanmu. Terkait tadi dengan fondasi bahwa kita harus membangun pengharapan kita atas dasar Tuhan gitu. Segala sesuatunya itu dari Tuhan untuk Tuhan gitu. Di dalam segala ingatlah kalau Tuhan yang menjadikan kita umat perjanjian, bahwa kita adalah Tuhan pula yang menjadikan kita umat tebusan. Nah, di sini dicontohkan Boas adalah tipologi penebus itu ya. Kita tahu bahwa Ruth sebenarnya kan bukan apa ya dari bangsa yang istilahnya nggak dianggap lah, tapi di sini di apa ya hidup Ruth tuh ditebus oleh Boas bahwa ternyata dia memang kita adalah ciptaan Tuhan yang baru gitu, ciptaan Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Jadi Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, bahwa kita ingat lagi bahwa tujuan kita hidup tuh untuk apa sih, harapan kita tuh untuk apa, bahwa kita ingat aja bahwa Tuhan Yesus lah yang sudah menyelamatkan kita dan menjadikan kita tuh udah ditebus dengan darah yang mahal. Lah kita mau hidup kita makin lama makin serupa dengan Tuhan gitu. Jadi ingat bahwa segala sesuatunya itu semuanya dari Tuhan untuk Tuhan dan segalanya untuk Tuhan gitu. Jadi bukan untuk kita gagah-gagahan atau untuk kita apa ya mencari popularitas dunia gitu loh. Bahwa Tuhan adalah sumber inovasi kita gitu. Terkait dengan tujuan di dalam segala aspek kehidupan kita, Tuhanlah yang harus dipermuliakan atas hidup orang percaya, dan Tuhan pun akan memperlengkapi hidup kita dengan harta rohani dan jasmani. Kalau harta jasmani itu mungkin mengikuti ya, Tuhan mau kita rohaninya dibetulin dulu gitu. Bahwa pengharapan kita hanya kepada Tuhan, sebab di kan ada ayat Alkitab bahwa pengharapan kita kepada Tuhan adalah pengharapan yang tidak mengecewakan gitu. Tapi kalau kita berharap sama manusia, ya pasti itu mengecewakan gitu. Kemudian di Rut 4 ayat 14, Obed mengatakan, terpujilah Tuhan yang rela menolong engkau. Kemudian di Roma 11 ayat 33 sampai 36, kita harus memiliki kedewasaan seperti yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Jadi di sini saya ulang lagi, mari sama-sama kita lihat apa sih yang menjadi tujuan kita selama ini. Apakah kita sudah benar membangun fondasi kehidupan pengharapan kita hanya kepada Tuhan, dan apa sih yang sudah menjadi, kita lihat kembali juga tujuan pengharapan kita, apakah tujuan kita hanya untuk hal-hal yang duniawi atau tujuan kita menjadi anak-anak Tuhan adalah membangun hidup yang berkenan kepada Tuhan gitu. Kemudian diperlukan inovasi juga dalam fondasi dan tujuan pengharapanmu, bahwa kita adalah umat-umat pilihan Tuhan, kita sudah ditebus oleh darah Tuhan yang mahal, dan Tuhan mau kita sama-sama tetap berpengharapan kepada Tuhan, hanya melihat Tuhan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Segala sesuatunya Tuhan yang apa ya memiliki, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jadi buat apa kita berpengharapan hanya untuk hal-hal yang istilahnya semu ya, hal-hal yang duniawi. Tapi Tuhan mau kita mengejar suatu hal-hal yang rohani gitu. Jadi jangan kita melihat kenyataan yang ada, bahwa kenyataan yang ada itu kadang-kadang bisa apa ya, bisa memudarkan iman percaya kita sama Tuhan gitu. Kadang-kadang kenyataan yang kita alami itu nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau kita nggak membangun dasar hidup kita hanya kepada Tuhan, untuk Tuhan gitu, pasti ujung-ujungnya kita kecewa, kita meninggalkan Tuhan. Tapi kalau kita membangun dasar kehidupan kita atas dasar Tuhan, segala sesuatunya kita kerjakan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, dan kita lakukan untuk Tuhan, tidak untuk tujuan apapun. Saya percaya ada Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang apa ya, pengharapan nama Tuhan tuh nggak pernah mengecewakan dah istilahnya gitu.
Tuhan pengen kita menjadi manusia yang punya karakter yang bagus, punya hidup yang bagus. Makin lama bukannya kita makin merosot, tapi Tuhan mau kita hidup makin lama makin berkenan kepada Tuhan. Ingat teman-teman, zaman-zaman akhir ini adalah sekarang adalah zaman-zaman akhir, di mana yang kudus makin kudus, yang istilahnya banyak yang meninggalkan Tuhan lah, kecewa gitu sama keadaan sekarang. Tapi kita semua yang ada di tempat ini, mari sama-sama kita tetap berpengharapan sama Tuhan. Tuhan itu nggak pernah mengecewakan kita. Tetap teguh, tetap setia, jalani proses Tuhan. Kita percaya kalau kita punya hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang taat sama Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan pasti akan menyertai hidup kita, dan mahkota kehidupan kita akan terima gitu nanti. Kita tahu bahwa proses yang kita alami itu nggak sebanding lah sama yang Tuhan berikan gitu. Dia berikan kita hidupnya, darahnya yang mahal untuk nebus kita. Kita punya penderitaan di dunia itu nggak ada apa-apanya gitu. Jadi makanya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita alami, ya kita tetap berpegang harapan hanya pada Tuhan. Kalau kita nggak punya Tuhan, saya rasa hidup kita nggak bakalan nggak damai lah, istilahnya nggak bakalan baik gitu. Tapi ketika kita punya Tuhan, kita tahu bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai hidup kita, kita yakin percaya segala sesuatunya Tuhan pasti backup gitu. Itu aja sih yang bisa saya sharingkan. Jadi mari sama-sama teman-teman, kita sama-sama renungkan, kita evaluasi diri kita masing-masing, bahwa apa sih, benar gak sih apa yang kita kerjakan itu semuanya untuk Tuhan gitu. Kita jangan lihat manusia, kalau lihat manusia tuh benar-benar ngecewain gitu. Tapi kalau kita pandang Tuhan, kita percaya bahwa ada Tuhan gitu loh yang selalu menyertai kehidupan kita. Itu aja yang bisa saya sharingkan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Cisanti buat penjabaran firman yang luar biasa, dan kita percaya ya Bapak Ibu semua bahwa di dalam Tuhan pengharapan kita nggak mengecewakan. Karena apa? Karena memang Tuhan kita itu baik. Bahkan istilahnya sejahat-jahatnya Tuhan itu tetap yang paling baik lah di antara kita. Makanya marilah kita terus berharap kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita terus berharap kepadanya supaya kita tetap kuat menghadapi badai apapun ya. Semua di akhir tahun ini pasti sedang makin diuji, kita makin diuji oleh Tuhan, dan biar kita ditemukan Tuhan itu murni seperti api ya. Puji Tuhan. Terima kasih buat firman-Nya Cisanti. Tuhan pasti baik dalam hidupmu dan hidup kita semua. Amin. Untuk masuk dalam sharing, tapi sebelum kita tutup dulu dalam doa, saya minta Cilusi mungkin bisa tolong kita untuk berdoa, mendoakan firman, dan nanti kita masuk dalam sharing. Silakan Cilusi. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami sudah mendengarkan sharing firman-Mu yang sangat memberkati kehidupan kami. Biar apa yang sudah kami dengar boleh kami praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam pengiringan kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami sudah berdoa dan memberkati Cisanti yang sudah men-sharingkan firman-Mu. Apapun yang dia lakukan, Engkau buat berhasil dan beruntung. Kami juga yang sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah kami tetap setia kepada Tuhan, berpengharapan penuh kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Oke, Bapak Ibu semua, mari kita sekarang masuk dalam sharing. Mungkin ada yang mau di-sharingkan, kesaksian, atau ada yang mau ditanyakan, nanti Pastor Fendi bisa menjawab untuk kita ya. Terima kasih karena saya MC-nya gantian sama Pastor Fendi ya. Mungkin dari ibu-ibunya dulu, mungkin Cilusi habis doa, mungkin ada yang mau di-sharingkan tentang pengharapan ini. Sepanjang bulan ini kita belajar tentang pengharapan nih Cilusi. Apa ya? Bagaimana proses pengharapanmu? Wah, iya dong.
Atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Nggak ada dulu deh. Duh, nggak ada. Oh ya sudah. Baik, Lucy. Oke, mungkin yang lain dulu. Mungkin dari Ciripka, Wijaya, yang sedang on the spot itu. On site. Apa kok? Ya, apa? Bagaimana kesaksian? Atau ada yang mau ini nggak? Mau di-sharingkan nggak? Atau mungkin ada yang mau dijelaskan lagi mungkin tentang firman kemarin, mungkin ada yang baik pemahaman luar biasa nggak yang nyampe di alam pikiranmu gitu. Soal pengharapannya, mungkin cerita masih kecil ya. Jadi saya dulu tuh keluarga kami tuh memang nggak mengenal Tuhan, walaupun mengenal Tuhan kan, tapi masih istilahnya masih sembahyang lah ya, karena kan ada turunan Buddha juga dari keluarga kami. Tapi pernah sekali orang tua saya tuh nanya sebenarnya, kamu nanti kalau sudah besar pengen punya suami seperti apa? Itu saya ditanya waktu umur 1 SMP. Yang istilahnya suami kayak gimana saya nggak tahu. Cuman yang saya imani adalah saya selalu ngomong begini kalau ditanya, saya pengen suami yang takut akan Tuhan. Itu satu. Nomor 2, dia harus punya kepribadian yang baik ya. Baik kan notabene artiannya besar ya. Baiknya bukan hanya saya aja gitu, bukan cuma hanya saya tapi sama semua orang. Nah, lalu yang ketiga adalah saya pengen suami saya tuh jadi WL. Itu dari 1 SMP saya ngomong, saya pengen punya suami yang takut Tuhan. Saya mau suami saya itu WL. Nah, lalu singkat cerita, saya dulu nggak pernah ke gereja IHK kan. Nah, saya ke salah satu gereja di CP, Sharon. Saya di situ ketemu satu WL yang istilahnya mungkin dulu masih mungkin cinta-cinta monyet ya istilahnya. Saya ngomong, Tuhan, saya pengen punya suami WL. Itu satu. Saya pengen punya suami WL biar Tuhan buka jalan, biar saya, mungkin hidup saya nggak sempurna, tapi saya pengen diperbaharui oleh Tuhan. Nah, lalu singkat cerita, oma saya, nenek saya ke gereja IHK. Di situ saya nggak tahu, saya nggak kenal sama siapapun, saya cuma kenal sama nenek saya, sama Cisanti juga ditanya kan mau didoain nggak. Saya cuma ngomong, enggak Ci, thank you, terima kasih. Saya udah ngomong begitu, terima kasih. Dan nggak tahu kenapa cara Tuhan beda ya. Maksudnya bisa kenal sama Henry, suami saya sekarang, saya juga bingung. Mungkin pengharapan saya waktu masih kecil itu adalah iman yang kecil sebenarnya. Tapi ketika saya ketemu sama Henry, saya cuma ngomong sama Tuhan, Henry waktu saya pacaran 1 bulan itu Henry ngelamar saya kan. Saya cuma ngomong, Tuhan kalau emang dia memang jodoh saya, kalau emang ini adalah yang terbaik buat saya, biar Engkau pimpin, biar Engkau sertai, walaupun mungkin di luar sana banyak yang nggak suka sama hubungan kami, tapi saya percaya kalau memang ini adalah dari Engkau, biarlah semua prosesnya berjalan dengan lancar. Nah, akhirnya menikah. Intinya pengharapan saya dari kecil sampai detik ini, pergumulan apapun yang saya rindukan, yang saya pergumulkan, itu satu-satu dijawab oleh Tuhan sih. Walaupun memang mungkin secara logika, Tuhan kok saya harus melewati sakit hati dulu, saya harus nangis-nangis dulu, saya harus difitnah dulu sama saudara saya sendiri gitu. Tapi akhirnya saya menemukan jodoh saya sih. Jadi intinya kalau
pengharapan kita kepada manusia, kita merasa wah ini baik. Tapi kan nggak tahu embel-embel di belakang baiknya itu seperti apa, ya kan? Tapi kalau memang kayak contoh saudara aja deh, kita baik sama saudara, belum tentu dia bisa balas gitu apa yang menurut kita baik, dia balas kebaikan kita juga tuh nggak mungkin gitu sebenarnya. Tapi yang saya percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, toh pada akhirnya walaupun jalannya itu mungkin berbelok-belok, kesandung, jatuh, bangkit lagi, nangis lagi, bangkit lagi gitu. Tapi ya akhirnya ya puji Tuhan, saya ya bertemu suami saya sampai ngomong, iya ya kok gue bisa ketemu lu. Saya sampai ngomong sama orang tua saya, wah berarti gue tuh dulu tuh beriman loh gitu. Jadi ya puji Tuhan, puji Tuhan dijawab walaupun mungkin wah jatuh bangunnya luar biasa. Itu aja sih. Oh ya, semoga Pak Henry tidak kegeeran ya malam hari ini, Bapak Ibu semua. Wah, ini luar biasa nih kita kesaksiannya dan firman-nya hari ini cukup dalam rupanya ya. Ada pengalaman-pengalaman pribadi yang luar biasa. Terima kasih Cilipka sudah sharing tentang berharap, bagaimana berharap, dan rupanya kalau berharap dengan benar itu mendapatkan apa yang diharapkan ya, Cilipka ya. Dapat WL, takut akan Tuhan, luar biasa. Makanya jangan sekali-sekali namanya berharap sama manusia. Bahkan Manusia saya itu ngambilin L aja, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya pengen punya anak. Langsung pengen punya anak, langsung dijawab loh. ya, karena biar bagaimanapun juga dia pemilik langit dan bumi ya, gitu ya. Ya. Luar biasa lah. Puji Tuhan lah. Ya memang seperti apa yang Pak Gem suka selalu ngomong bahwa iman, harap, kasih itu 3 elemen yang nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Bayangkan dulu waktu Cilipka masih belum percaya Tuhan saja, rupanya sudah punya kerinduan, punya pasangan hidup yang WL. Rupanya kan ada benih kasih itu sudah ada. Luar biasa. Mari kita terus berarti intensitas iman harap kasih kita di tahun depan ini harus kita naikkan lagi supaya apapun yang kita harapkan itu terjadi dan Tuhan kabulkan. Luar biasa. Terima kasih Cilika. Ya. Mungkin ada yang lain? Ya, ada yang mau bersaksi juga seperti Cilipka. Mungkin siapa nih? Civa mungkin? Bagaimana pengharapanmu di memasuki besok udah bulan Desember ini? Pengharapanmu bagaimana? Apa yang mau didoakan mungkin? Pengharapan saya tetap inilah percaya sama Tuhan aja. Oh iya Bu, percaya sama Tuhan. Kalau percaya sama saya kelenik Bu jadinya, musyrik gitu. Iya, pengharapan saya yang pastinya kedepannya lebih baik. Jadi pribadi yang lebih bijaksana tentunya ya, dan untuk orang-orang di sekitar saya yang pasti. Gitu. Iya, puji Tuhan lah. Kita semua mari kita berharap lebih baik. Dan ya seperti tadi Citika bilang, walaupun banyak masalah, ya Tuhan itu namanya menguji pengharapan kita dan iman kita. Makanya jangan salah menggantungkan pengharapan kita kepada pribadi yang salah. Oke, mungkin Ibu Gembala mau sharing sesuatu, Bu Gembala? Bu Gem? Shalom. Iya Bu, salam juga. Iya, boleh sih nambahin ya. Jadi kalau dari pengharapan itu, saya hanya meng-highlight bahwa setiap kita itu kan ada namanya pengharapan dan proses. Jadi bagi saya sih, untuk singkatnya, apa yang kita tabur, kemudian apa yang kita tuai, itu tidak mungkin tertukar dengan taburan dan tuaian orang lain. Jadi
bagaimana hasil yang kita hari ini kita dapat adalah itu hasil taburan dan hasil tuaian kita yang di masa yang lalu-lalu. Baik itu yang baik atau juga ada yang tidak baik. Jadi bagus sekali juga mengingat dari khotbah Pak Moses waktu hari Minggu, bagaimana dia pada endingnya itu bercerita bahwa kok bisa orang Wonogiri kok ketemunya di Jakarta. Itu sampai saya pulang itu juga terngiang-ngiang gitu ya. Iya juga ya, itu kalau bukan Tuhan gimana ceritanya gitu kan. Bisa ketemu, bisa apa yang udah berpuluh-puluh tahun terpisah, lalu kemudian sekonyong-konyong tiba-tiba tersambung kembali, lalu ada ceritanya dan begini dan begitu sehingga inilah menjadikan satu kesaksian ya. Jadi bagi saya itu tidak ada yang taburan atau tuaian yang tertukar. Apa yang dia tabur, yang dulu-dulu orang tuanya tabur, juga anaknya juga bisa menikmati dengan kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Itu sih Pak. Iya. Luar biasa. Terima kasih. Pohon duku ya hasilnya duku ya Bu. Nggak mungkin mangga dagingnya. Makanya jangan juga kita berharap yang aneh-aneh. Kalau punyanya duku, jangan pengennya hasilnya durian. Disesuaikanlah dengan apa yang kita punya. Kalau kita mau upgrade, maunya durian, ya harus tanam pohon durian. Gitu. Luar biasa. Ya kadang untuk mengerti apa yang kita tabur dan yang apa yang kita tuai itu perlu kebijaksanaan diri sendiri dan introspeksi diri kan. Gitu sih Pak. Ya, saya juga pernah punya pohon sawo di rumah. Pohonnya subur, Bu. Tinggi, berdaun lebat tetapi tidak berbuah. Yaitulah kalau tidak pohonnya itu nggak dijaga ya juga akhirnya nggak berbuah gitu. Walaupun pohonnya besar tapi yang akhirnya nggak berbuah. Sama juga dengan pengharapan. Kita berharapnya bagus, tapi kita nggak jaga imannya, nggak jaga kasihnya, ya akhirnya pengharapannya jadinya nggak berbuah deh. Gitu. Nggak bisa dibelikan sawo di pasar, dipasangin gitu, Pak Charlton. Oh, itu namanya jadi pohon Natal, Bu. Kayak Pak Agem dari pohon tanam, pohon cemaranya mati, ditaneminnya berbuah. Nah, itu namanya menipu diri sendiri. Aduh, jangan. Oke, kita selesaikan dulu ini. Ada ini baru Ibu Vivi Lee. Ini Vivi Lee ini sepertinya bintang film dari Taiwan ini. Bu Vivi? Saya nggak bergabung ya audionya nggak terkonek. Sayang sekali. Oke. Orang. Ya. Ini orang Jogja jadi. Orang Jogja. Oke. Tampilannya sih luar biasa ini. Kita mungkin selesaikan dulu para wanitanya dengan Ibu Tabi. Ya, Bu Tabi. Mana nih Citabi? Citabi mungkin ada yang mau diceritakan juga pengalaman rohaninya dengan Tuhan. Ada. Wah, ya bagus ya. Terima kasih, Bu. Iya. Saya tuh selama ini tuh pindah-pindah gereja terus. Saya tuh nggak ada yang cocok. Saya berharap dapat gereja yang cocok. Dan ya Tuhan jawab ya, saya sih cocok ya sama gereja ini gitu loh. Dan saya senang akhirnya saya ketemu gereja yang cocok. Ya. Puji Tuhan. Karena dari dulu tuh saya keliling-keliling tapi ya asal pergi ke gereja aja lah gitu. Iya. Puji Tuhan. Makasih Bu Tabi. Ini yang disebut sebagai teologi house and home. Tidak semua rumah itu bisa kita sebut sebagai home. Rumahnya mewah, berlantaikan emas, tapi kalau nggak nyaman di situ, nggak akan nyaman ya. Rupanya rumahnya sederhana, tapi kita bisa menemukan kenyamanan di situ, kita bisa sebutnya sebagai home. Selamat Ibu Tabi sudah menemukan home-nya, tidak hanya menemukan house saja. Puji Tuhan. Ini saya bikin teologi sendiri nih.
House and home. Wah, luar biasa saya juga. Ya. Oke, terima kasih Bu Tabi terus setia, karena semua orang yang setia pasti akan menemukan hasil dari kesetiaannya. Walaupun mungkin rumahnya sekarang masih kecil dan sederhana, tapi nanti akan besar. Nggak apa-apa. Ya. Karena akan besar, Bu. Karena di dalamnya besar-besar, Bu. Iya. Oke. Ya. Tenang, Pak Fendi, hari ini saya nonaktifkan sebagai MC. Pokoknya Pak Fendi nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saja. Iya. Oke, sekarang kita ke para lelaki. Ya, tenang Pak Fendi. Anda akan mendapatkan saja kesempatan Anda. Pak Rudi, sayang. Pak Rudi. Shalom, sayang. Shalom Pak Rudi, bagaimana dengan yang luar biasa. pengharapan? Saya nggak luar biasa, Pak. Saya ini badannya aja luar biasa, Pak. Ya, puji Tuhan. Bagaimana? Saya menyimak pengharapan yang baik dari setiap kesaksian. Ya, boleh menjadi satu pengertian, boleh menjadi satu hikmat. Ketika kita berakar di dalam firman Tuhan, pasti kita mempunyai pengharapan yang kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, saya percayalah setiap kita pasti ingin pengharapan itu menjadi satu kenyataan. Tetapi setiap kenyataan itu kita harus menjalani di dalam setiap proses. Proses hidup ini kan ada yang baik, ada yang tidak baik. Tetapi ketika kita mengenal Tuhan, pasti semuanya yang terbaik yang daripada Tuhan, yang kita harus taruh iman pengharapan kita kepada Tuhan. Ya, seperti itu sajalah hambanya yang luar biasa. Amin, amin, Pak Rudi. Terima kasih sudah memberikan pencerahan bahwa hidup ini pengharapan itu nggak lepas dari namanya proses. Walaupun di mata kita itu tidak baik, belum tentu tidak baik menurut Tuhan, gitu ya, Mas Rudi ya. Ya, amin. Apa yang kita anggap baik justru belum tentu juga baik menurut Tuhan. Makanya pengharapan itu harus didasarkan pada sesuatu yang bukan yang relatif ya, tapi yang benar-benar, kebenaran itu. Real. Terima kasih Pak Surudi sudah menambahkan, luar biasa. Pak Hendri Giovanni, bagaimana setelah berapa minggu ini? 2-3 minggu menemukan hidup barunya? Apakah sudah menemukan pengujian-pengujian dari Tuhan atas pengharapanmu? Pak Hendri ini mungkin sedang sibuk. Pak Hendri? Oh ya, mungkin sedang online ya. Mungkin dengan Pak Santo? Pak Santo? Iya, ini dia nih. Bintang acara kita malam hari ini. Ya. Bagaimana Pak Santo? Pengharapannya bagaimana? Baik, Pak. Suara saya jelas gak ya, teman-teman? Jelas, Pak. Saya sedikit cerita bahwa minggu ini. Mungkin pengen cerita di mana pengharapan saya, ya semuanya pengen pengharapan yang baik ya. Dan buat minggu ini saya merasa ada hal kekhawatiran dalam diri saya. Pengharapan saya itu, saya kepingin anak-anak saya itu pada sekolah di perguruan tinggi. Dan ada sedikit pergumulan tentang hal kekhawatiran. Bisa nggak? Mampu nggak saya? Sampai saya termenung. Bahkan dilihat istri saya. Kamu kenapa Pak? Ya ada. Saya ceritakan seperti itu. Kamu kok gitu amat? Kamu takut amat? Tuhan kita Tuhan yang baik kok. Dia sampai bilang seperti itu. Berarti iman kamu ini kecil, kata dia gitu. Wah, dalam hati saya, iman istri saya dahsyat nih. Terus, tapi saya bilang sama istri, ya tapi kita juga harus punya hikmat, Ma. Ya paling tidak kita nggak boleh malas-malasan, bekerja keras, menghemat, dan terlebih memuliakan nama Tuhan. Dan saya sangat terkesan kembali pada firman Tuhan dari 2 minggu ini, dari Bapak Gembala, bahkan sampai Pastor Pak Moses yang minggu-minggu ini tentang fondasi dan tujuan.
itu sangat berkesan kembali, sangat berkesan banget itu bagi saya. Kalau kita punya fondasi seperti itu, apa yang dasar berkenan kepada Tuhan, Tuhan nggak buta artinya. Tuhan pasti kok menolong kita di dalam setiap pergumulan kita. Dan apalagi tujuan kita itu memuliakan nama Tuhan. Bahkan sampai saya baca firman di hal tentang kekhawatiran di dalam Matius 6 ayat 25 kalau nggak salah sampai 34. Seperti itu. Oh iya ya, burung-burung di udara aja yang nggak punya apa-apa dipelihara sama Tuhan kok. Kita yang anak-anak Tuhan kok merasa khawatir gitu loh. Kalau kita carilah dahulu kerajaan Allah dan firman-Nya dan kebenarannya, pasti Tuhan akan tambahkan kok, seperti Pak Pendi yang jelaskan seperti itu. Nah, bagi saya ini merupakan firman yang menguatkan kembali iman saya dan pengharapan saya kepada Kristus. Terima kasih kepada hambanya, Pak Moses, Pak Paulus, dan Pak Certen, Pak Pendi. Terima kasih semuanya. Itu aja sih. Tuhan, sama-sama, nggak usah khawatir Pak kalau imannya masih kecil, karena nggak mungkin langsung besar Pak, pasti kecil dulu. Ya. Kita semua imannya masih kecil, nanti juga diperbesar sama Tuhan. Amin. Si Tuhan, yang penting terus berharap, terus iman, pengharapan, kasihnya itu dikasih makan Pak. Nah, kalau dikasih makannya yang benar itu nanti besar Pak. Ya. Badan saya juga dulu nggak kecil begini, nggak besar begini, dimulai dari kecil dulu Pak. Kegedean sekarang. Pak Hendri, bagaimana Pak Hendri pengalamannya dengan pengharapanmu di hidupmu yang baru, Pak Hendri? Pak Hendri masih belum. Pak Hendri, mana Pak Hendri? Oke, mungkin Ko Yusuf. Ko Yusuf mungkin bagaimana? Ko Yusuf hari ini hebat, sudah terjual 20.000 can 330 mili. Saya bersuka cita sekali. Ya, shalom bagaimana? Pak. Ya, Pak Yusuf. Ya, Pak Yusuf ya. Kalau saya ya tentang pengharapan sih saya percaya aja lah Pak. Percaya aja kalau hidup saya pasti Tuhan tolong dan Tuhan pelihara. Kalau Kosanto kan terlalu kalau saya lihat dia terlalu pikir ke depan. Kayak tadi sore juga paman saya ada bilang, Dedi, anak kamu tuh 4 loh, Ded. Lu harus kumpulin uang tuh buat anak lu sekolah kuliah tuh perlu biaya banyak loh. Dengar nggak Pak suara saya? Dengar. Nah, saya bilang sama paman saya 10 tahun lagi penghasilan saya 1 miliar. Saya nggak akan takut gitu. Sampai sekarang pun saya juga dipelihara Tuhan gitu. Jadi saya cuma menerapkan selama hidup saya benar, saya tidak menyimpang ke kanan kiri, terus saya mau berusaha, saya mau bekerja, ya selalu inovasi lah. Ya seperti Pak Gembala bilang, kita jangan terpaku dengan satu monoton gitu. Kalau saya kan puji Tuhan, Tuhan kasih saya hikmat gitu. Dari segi saya kerja, dari segi saya punya kerjaan tambahan. Nah, kerjaan tambahan ini saya juga inovasi ke beberapa, seperti saya main botol, seperti saya main sablon, seperti saya ada bikin mesin juga gitu. Jadi saya nggak perlu khawatir selama saya percaya Tuhan, saya ikut Tuhan, saya berdoa, apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan dengan kedua tangan saya, ya Tuhan pasti berhasil dan beruntung. Kalau untuk kedepannya ya selama kita mempertahankan iman kita kepada Tuhan, pasti Tuhan tetap pelihara gitu. Kecuali kalau kita sudah tidak mempertahankan iman kita kepada Tuhan, jadi maksudnya hidup kita sudah nggak benar, menyimpang kanan kiri, punya uang udah buat yang nggak benar gitu. Tapi kan kalau kita punya berkat, kita syukuri, berkat itu juga kita salurkan ke tempat yang baik, ya Tuhan pasti memberikan lebih dan lebih lagi gitu Pak maksud. Kalau dari saya sih itu saya nggak perlu khawatir lah. Pasti saya dipelihara kok, hidup saya pasti Tuhan tolong kok. Dari nggak punya apa-apa, dari hidup saya nggak benar, sampai saya kenal Tuhan Yesus, saya bisa berubah. Walaupun sedikit demi sedikit saya berubah.
dalam karakter, dalam sistem ekonomi, dari kepribadian saya gitu, Pak. Jadi intinya saya nggak perlu khawatir, pengharapan saya tetap percaya selama saya pegang Tuhan Yesus, hidup saya dipiara, hidup saya ditolong. Itu aja sih Pak dari saya Pak. Luar biasa, simple. Ya ini mungkin perlu kita jadikan highlight untuk malam hari ini juga, bahwa hidup kita itu modalnya hanya percaya aja. Oh ya betul Pak, saya setuju itu. Pengharapan itu ya modalnya hanya percaya, nggak ada yang lain. Ya luar biasa, kita modal percaya aja. Jadi anak Tuhan itu ya mesti gitu. Pokoknya hidupku modalnya percaya, nggak punya modal apa-apa, nggak cuma percaya doang. Waduh, itu ngalahi modal dari bank manapun itu. Luar biasa, terima kasih Ko Dedi sudah memberikan sebuah penguatan buat iman kita semua. Sama-sama Pastor. Ya, Pak Hendri, sinyalnya kurang baik ya, Pak Hendri. Mungkin nanti kalau sudah bisa bersaksi dengan kita semua, puji Tuhan. Sayang sekali ini Ibu Vivi dari Jogja, sinyalnya kurang baik. Halo, Salam. Ya, Pak Hendri. Ya maaf, soalnya jaringannya kurang begitu bagus. Apa, matikan jadi saya aja nggak pakai. Pak. Ya, Iya, iya Pak, ya Pak. Oh, Pak, silakan Pak. Saya mau sedikit sharing juga, mungkin tentang iman pengharapan ya. Tadi saya juga dengar tentang apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai, seperti Pastor Tarton bilang bahwa menanam mangga pasti hasilnya mangga, nggak mungkin jambu. Itu ini memang kisah hidup saya dahulunya, saya ngomong pokoknya buruk-buruk semua, nggak ada yang baiknya. Jadi dahulu saya pernah kerja sama orang gitu, terus ya ujungnya ya pokoknya ya nakal lah ibaratnya, udah tagihan yang harusnya masih ada saya pakai. Jadi saya benar-benar saya pakai, terus saya sekarang jadi apa yang saya tabur kemarin itu yang waktu dahulu itu saya terima lagi di tahun 2015 kemarin. Saya jual rumah, saya buat usaha juga sama dipakai sama orang yang maksudnya yang kerja sama saya gitu. Jadi itulah hasil perbuatan saya, jadi dibalas lagi hasil perbuatan. Jadi sekarang saya paham apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai, itu memang benar-benar terjadi dan itu benar-benar nyata. Dan semenjak saya kenal, maksudnya saya sekarang sudah mulai mengenal Tuhan lebih jauh. Sekarang pengharapan saya itu memperbaiki semua masalah-masalah saya yang dahulunya saya buat. Tentu setiap problem masalah kan setiap orang masing-masing ya. Jadi pengharapan saya sekarang itu supaya masalah saya yang saya buat dahulu itu saya mau menyelesaikannya. Tapi saya dulu nggak bisa menyelesaikannya. Nah, saya sampai berpikir bagaimana ya, saya harus ke siapa ya, bagaimana cara menyelesaikannya ya. Sampai nggak bisa, siapapun nggak bisa membantu saya. Akhirnya semenjak ini saya baru ngomong, maksudnya berserah sama Tuhan, saya percaya nih, cuman hanya Tuhan Yesus doang yang bisa bantu saya, nggak akan bisa orang lain, karena pergumulan saya ini terlalu pusing, memusingkan ya. Bukan tentang hal materi aja soalnya, tentang hal-hal yang semua ya. Jadi bukan hal materi, jadi hal yang tentang tidak kelihatan, dan pergumulan, rata-rata pergumulan saya tidak kelihatan. Jadi saya percaya Tuhan, saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu baik untuk saya. Kalau ini tidak baik untuk saya, tidak mungkin sekarang saya ini berdiri di sini dan saya sudah dibaptis oleh Engkau. Berarti Engkaulah yang menuntun aku sampai sini. Dan ini yang saya rasakan, bahwa saya ada rasa damai yang dahulu saya nggak punya. Hidup saya hancur, berantakan, nggak tahu jalurnya mau kemana. Justru karena pergumulan yang awalnya saya kira ini menyakiti saya, karena kan pingsan, tiba-tiba nggak sadarkan diri, pingsan. Memang nggak kesurupan ya ini ya, tapi kayak pingsan teman, aneh pokoknya, nggak bisa jelasin. Tapi pergumulan ini awalnya memang salah, larinya ke tempat-tempat dukun supaya cepat sembuh. Tapi mereka nggak bakal bisa sembuhin. Jadi kadang-kadang pergumulan itu memang Tuhan itu. Jadi saya baca juga di Firman ada ayatnya, cuman saya nggak tahu di mana posisinya persisnya, bahwa karena aku menyayangi kamu, aku memukul kamu. Jadi maksudnya supaya saya itu
karena saya ini udah sesat nih jalurnya, kamu ini udah sesat kayak, jadi dibalikin lagi. Itu karena kasih karunia. Karena kalau Tuhan tidak sayang sama saya, pasti saya dibiarin aja. Karena pasti kalau dibiarin aja ya, kalau domba pasti nyemplung ke bukit, atau saya mungkin nyemplungnya ke maut gitu. Jadi karena dia menyayangi saya dipindahin dari jalan yang salah ke jalan yang benar. Memang betul butuh proses, nggak semuanya langsung instan, semuanya enak. Bahkan setelah dibaptis juga belum tentu nggak ada masalah, malah tambah banyak masalah. Tapi yang saya rasakan itu setiap masalah yang saya lalui, saya percaya bahwa Tuhan ada bersama saya. Jadi saya nggak perlu takut. Walaupun pengharapan yang saya minta ini belum semuanya selesai, karena kan juga butuh proses, karena apa yang saya buat itu terlalu parah, jadi harus saya selesaikan asalkan saya jalurnya bersama dia. Karena sedikit-sedikit sudah mulai membaik ya, saya percayanya bahwa ke depan nanti baik. Itu aja sih. Terima kasih buat semuanya, terima kasih atas kesempatannya. Amin, amin, amin. Memang kita setiap hari harus jadi lebih baik daripada sebelumnya. Puji Tuhan. Saya percaya malam hari kita belajar banyak, bahwa semua itu proses, perlu dasar yang benar. Apa yang kita tabur itu apa yang kita tuai, modalnya hanya percaya, jangan khawatir. Iman yang besar dimulai dari iman yang kecil, dan apa yang kita harapkan kalau kita berdasarkan kepada cinta kasih kita pada Tuhan, seperti cerita tadi, maunya baik, mau bangun yang baik, pasti Tuhan juga berikan jalan yang baik. Puji Tuhan. Terima kasih buat semua pencerahannya. Mungkin saya serahkan kembali ke Pastor Fendi atau Pak Gem. Silahkan. Oke, thank you kawan-kawan semua. Menarik sekali ya malam hari ini ya. Luar biasa kita diberkati dengan berbagai macam versi dari pengharapan itu seperti apa ya. Tidak ada yang salah dan semua benar, semua baik, karena itu mendukung kepada firman Tuhan, dan pengalaman-pengalaman pribadi dalam bentuk kesaksian itu justru membuat satu titik terang bahwa benar-benar kalau kita mengandalkan Tuhan itu tidak pernah Tuhan mengecewakan kita ya. Nah, kenapa kita bisa kecewa? Ya, khotbahnya Pak Moses sudah menjelaskan bahwa ya karena kita berharapnya kepada manusia, gitu ya. Nah, kalau kita berharap kepada manusia, ya mesti hasilnya akan mengecewakan. Nah, manusia itu bisa sakit, bisa lupa, bisa mati. Ya. Tapi kalau Tuhan kan tidak bisa seperti manusia. Jadi Tuhan adalah Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, pasti janjinya itu digenapi. Selalu Tuhan pasti menggenapi. Tetapi ketika mau menggenapi janjinya kepada kita, kita yang kadang-kadang meleng. Makanya tadi ya bersyukur ya tadi Pak Dedi, Yusuf Dedi berkata bahwa yang penting percaya saja. Dan ya itu benar ya, kalau kita betul-betul percaya kepada Tuhan, maka percaya kita itu akan mengerjakan pengharapan kita. Karena itu saya ingatkan bahwa percaya atau iman itu jangan sampai ditinggal oleh pengharapan ya. Karena kalau kita memiliki iman baru ada di sini, lalu pengharapan kita sudah sampai di Surabaya sana, artinya itu bukan berjalan simultan, bukan berjalan bergandengan tangan atau berjalan berbarengan, tetapi satu meninggalkan. Nah, ini kadang-kadang yang membuat kekecewaan, karena pengharapan itu harusnya saling bekerja sama dengan iman. Iman tidak bisa berjalan sendiri, pengharapan juga tidak bisa berjalan sendiri. Iman dan pengharapan harus bekerja sama yang dibalut oleh kasih. Ya, kalau ini dasarnya iman, pengharapan dan kasih ini akan kita bukan kita kawinkan, tetapi ini 3 unsur yang memang harus menjadi satu. Ya, di dalamnya itu akan ada kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia, terus dan terus ya. Karena kekristenan itu kan bukan instan. Kekristenan itu sesuatu yang butuh proses ya. Jadi saat diproses ya jangan protes, tapi saat diproses kita harus bersyukur gitu ya. Semakin kita tambah umur, semakin kita harus dewasa. Semakin tambah umur, semakin harus bijaksana. Ya, semakin tambah umur, semakin kita
harus mengerti ya prinsip-prinsip Tuhan dalam hidup kita. Kalau semakin tambah umur, semakin kita tersinggung, semakin kita tidak bisa berinovasi dalam segala hal, ya, maka kita akan kalah. Saya tadi barusan ngobrol dengan Pak Ipun ya, dengan hari kemarin ya, dengan banyak hamba-hamba Tuhan, terutama para gembala ya. Dan kesimpulan dari pembicaraan saya dengan banyak gembala itu, mereka berkata bahwa memang hari-hari ini bukan hanya gereja besar, tetapi gereja kecil, juga gereja sedang mengalami namanya kemalasan rohani ya. Dengan mengatasnamakan takut, kalau ada virus, takut ini, takut itu, ya walaupun sudah on-site tapi tidak mau datang ke gereja, tetapi kalau di rumah pun juga tidak mau mengikuti ibadah online. Nah, sebetulnya ini adalah satu hal yang berpengharapan sih, ya, tetapi imannya tidak tumbuh karena imannya tidak dipupuk oleh firman Tuhan, tidak diajak menyembah, tidak diajak menyanyi, memuliakan Tuhan. Sehingga yang kita takutkan justru kami para gembala-gembala yang kemarin pada diskusi dengan saya, itu berkata bahwa yang ditakutkan itu adalah ketika ada persoalan, ya, yang sepertinya kita sudah mengharapkan kepada Tuhan, tetapi imannya itu tidak mendorong, tidak bekerja sama. Salah satu contoh mereka berkata bahwa kalau terjadi gelombang ketiga, apalagi ini ada desas-desus, saya tidak tahu apa betul atau tidak, namanya B.1.1259 atau yang dikenal dengan varian Omikron, itu benar-benar membuat saya sebagai orang medis ketakutan yang sangat luar biasa, karena ini virus tanpa gejala dan bisa meluluh lantakkan antibodi kita, tidak mengenal kita sudah divaksin mau 3 kali, mau 4 kali, mau 10 kali, nggak ada urusan buat Omikron ya. Nah, kalau sudah seperti ini kan kita terus mau kemana gitu, kita mau ngapain gitu, kita mau pinter-pinteran, kita mau masih mempertahankan. Perlu Tuhan itu kalau sudah menderita seperti yang cerita saya, adik saya masuk rumah sakit karena COVID itu, lalu baru kita mencari Tuhan. Saya kira ini menjadi satu peringatan bagi kita semua bahwa ayo dalam keadaan apapun kita tetap berpengharapan kepada Tuhan, dan pengharapanmu jangan lari sendiri. Pengharapan kita ini sertai dengan iman, karena iman dan pengharapan yang dibalut oleh kasih Kristus di dalamnya itu akan menjadi satu pemeliharaan Tuhan, anugerah, mujizat itu terus akan menyertai kita. Jadi itu dari kesimpulan panjang bulan ini, bulan November, itu kita akan tinggalkan November ini dan masuk ke inovasi tentang kasih di bulan Desember, supaya iman, pengharapan, dan kasih kita itu lengkap menghadapi hari-hari yang sukar seperti ini. Jadi ini hari nggak gampang loh teman-teman. Setelah Omikron nanti ada apa lagi? Ada yang sudah ngomong nanti akan ada ini itu, begitu menakutkan. Benar-benar ya. Jadi kalau kita tidak berubah pola pikir kita, pola iman kita, pola pengharapan kita, pola kasih kita, ya nanti kekristenan kita itu tidak akan jadi apa-apa. Justru Tuhan itu akan menemukan dari beberapa orang yang siap aja menyongsong kedatangan Tuhan. Ya, seperti gadis-gadis yang bijaksana itu akan masuk ke pesta perkawinan anak domba, tetapi yang tidak siap, walaupun Kristen, walaupun melayani, walaupun itu tidak akan bisa masuk. Jadi itu saya ingetin aja. Jadi kita saling mengingatkan, walaupun pendeta itu juga mesti ada salahnya ya, bukan mesti ya, terus pastilah itu. Tapi kalau kita saling bergandengan tangan, kita saling ingetin, saling berdoa, mendoakan. Saya itu mendoakan teman-teman semua itu malam-malam gitu, kadang-kadang menjelang pagi gitu ya. Jadi saya percaya bahwa kalau kita paling tidak iman kita kasih makan firman, pengharapan berjalan bersama dengan iman, jangan sendiri. Ya, paling tidak itu tentang kasih itu dengan sendirinya Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Yakin percaya, mujizat, pertolongan, pemeliharaan pasti akan Tuhan berikan kepada kita.
Thank you, itu aja tambahan dari saya. Supaya kita nanti bulan Desember kita membahas tentang inovasi dalam kasih, dan kita akan mendapatkan kasih Kristus yang sebenarnya, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang berani berkorban, kasih yang memberkati kita dan mengubah kehidupan. Baik, puji Tuhan. Saya serahkan ke Pastor Fendi. Oke, makasih makasih teman-teman semua yang berpartisipasi dalam acara GIC ini. Nggak kerasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 20.39. Ya. Oke, mari kita sama-sama akan tutup ibadah kita dengan doa syafaat. Saya bisa minta bantu untuk di Iva mungkin untuk berdoa syafaat. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, terima kasih Bapa. Pada malam hari ini Bapa kami telah mengikuti JIC ya Bapa. Kiranya sharing yang telah kami dengar pada malam hari ini Bapa menjadi berkat bagi setiap kami yang mengikuti JIC ini ya Tuhan. Dan kiranya sharing pada malam hari ini dan juga yang telah kami dengar dan juga dapat ya Tuhan menjadi kekuatan Bapak juga kami ya Tuhan berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, Kau memberkati ya Tuhan, memberkati apapun yang segalakan dan dibutuhkan oleh gereja kami Tuhan. Kira juga Kau munculkan Tuhan, Engkau pakai lebih lagi ya Tuhan, dan berkati juga gereja Iva. kami, Engkau memberkati mereka lebih lagi ya Tuhan, berkati keluarganya, berkati kesehatannya, juga Engkau memberkati pekerjaan mereka ya Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, kiranya juga Engkau buat berhasil dan beruntung. Engkau juga memberkati setiap kami yang hadir pada malam hari ini ya Tuhan. Engkau memberkati kesehatan kami, keluarga kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, apapun yang mereka kerjakan, yang kami kerjakan Tuhan, kiranya juga Engkau membuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup dalam pengharapan yang tidak mengecewakan. Kami mau hidup ya Tuhan dalam percaya dan takut akan Engkau ya Tuhan, dan kiranya Tuhan Engkau memberkati apapun yang kami perlukan dan butuhkan, semuanya Engkau cukupkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami Tuhan, dan Engkau pakai lebih lagi Tuhan kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Diva sudah berdoa syafaat. Mari teman-teman, sebelum kita akhiri dan menerima doa berkat dari Pak Agem, mari saya ajak kita semua untuk mengangkat tangan kanan kita. Mari kita perkatakan kata-kata iman kita 3 kali dalam nama Tuhan Yesus. 1, 2, dan 3. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kudusan, sukses di dunia dan sukses di surga. Saya percaya saya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan sukses di dunia dan surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk. Puji Tuhan, angkat kedua tangan secara tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan, terima berkat Tuhan. Kasih kekasih Tuhan, sekarang terima berkat yang limpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, dan kuat kuasa
Tuhan berikan kepada kita semua, menjadikan kita kepala dan bukan jadi ekor, naik terus dan tidak pernah turun, mulai malam hari ini akan sampai selama. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, sama-sama berkata. Amin. Amin. Iya, jangan lupa hari Kamis kita tetap ada acara Miracle is Free. Saya akan membahas tentang kenapa malas, ya, dan apa akibat ketika kita malas menyembah Tuhan. Lalu hari Minggu kita ibadah awal bulan, yaitu kita perjamuan kudus, siapkan hati kita semuanya, dan juga jangan lupa besok para pastor, dan juga saya undang Pak Santo ya, para pastor semua, dan Pak Santo juga Pak Dedi ya, untuk bergabung acara leaders meeting ya. Jadi para pemimpin akan meeting via Zoom ya. Kita akan mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan dalam pelayanan, dan juga kita akan menentukan program ke depan ya. Walaupun kita belum tahu apa yang terjadi, tapi paling tidak kita memiliki satu program, memiliki satu planning, dan saya percaya kalau kita serahkan kepada Tuhan, maka rencana kita ini pasti Tuhan akan berkati. Itu saja semua. Ya, saya kembalikan Pastor Fendi. Apa ada pengumuman tambahan? Ya, cukup. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di GIC. Kita akan berjumpa kembali di GIC minggu depan setiap Selasa jam 19.30. Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam sehat selalu. Salam IHK.